Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas materi untuk kelas 6 SD atau MI ya, yaitu pembahasan pada tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan pada pembelajaran yang ketiga. Baik, kita langsung mulai saja pembelajaran kali ini. Simak baik-baik ya. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pun pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Dalam pengamatan mereka, pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Seperti ini penampakannya. Nah, bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal bila disentuh. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya, sebagaimana pohon bambu tadi. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya atau lingkungan tempat tinggalnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yang disebut dengan jenis hidrofit. Apa itu hidrofit? Yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, sedangkan akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun, dan daunnya muncul ke permukaan air. Yang kedua, yang disebut dengan hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Dan yang ketiga, yaitu jenis xerophyte. Apa itu xerophyte? Yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, dan akarnya panjang. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri mereka. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Berikut adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dari pengamatan berbagai jenis pohonan yang bisa kita temui. Contohnya kangkung, ya. Untuk menyesuaikan diri, kangkung itu dia mempunyai rongga udara pada batang dan daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian, tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai memiliki batang yang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki jaringan untuk menyimpan air. Bambu beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Pohon nangka atau buah nangka memiliki getah yang lengket dan terdapat duri pada buahnya. Tanaman pakis
juga beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Itu adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri. Lalu bagaimana cara tumbuhan melindungi diri mereka? Pada pohon bambu, seperti yang kita bahas pertama tadi, terdapat bulu-bulu halus pada batangnya. Pada pohon kelapa, dia memiliki kulit atau batok yang keras. Pada gadung, melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Tumbuhan putri malu, daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Eceng gondok, batangnya menggembung berisi rongga udara. Dan pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Sekarang, saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi dirinya. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber yang lainnya. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Lalu tulis hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut ini. Diagram cara tumbuhan menyesuaikan diri. Silahkan isi kotak-kotak yang tersedia. Dan berikut adalah cara tumbuhan melindungi diri. Juga silahkan isi kotak-kotak yang tersedia. Itu adalah tugas untuk pembelajaran kali ini. Nah, kita beralih pada muatan pelajaran IPS. Dalam tulisan ini terdapat informasi tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan kalian baca kembali secara perlahan-lahan. Kalian bisa membacanya pada buku tema atau silahkan kalian baca di video ini dengan perlahan-lahan. Nah, berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca tadi, isilah peta pikiran berikut ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada aspek atau peta pikiran apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kemudian diskusikan peta pikiranmu itu dengan teman kelompokmu. Kembangkan informasinya pada peta pikiran dan serahkan kepada gurumu. Dan sebagai penutup, negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Ya, jawabannya pasti Indonesia belum memperoleh kemerdekaannya sampai dengan saat ini. Maka kita wajib berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.